Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang besaran-besaran gerak. Jadi, pada video sebelumnya itu tentang satuan besaran dan pengukuran ya. Kemudian kita lanjut ke besaran-besaran gerak. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah posisi. Apa itu posisi? Jadi posisi adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat. Kita tahu bahwa jadi ada 3 sumbu koordinat x dan y z, ya, x dan z. Jadi sebelum menentukan posisi, maka sumbu koordinat harus ditetapkan terlebih dahulu. Benda pada tempat yang sama memiliki posisi yang berbeda jika kita menggunakan sumbu koordinat yang berbeda. Jadi posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Jadi ini misalnya adalah posisinya ya, posisinya. Nah, lokasi kita, sorry, ini adalah lokasi. Jadi ini lokasi sebuah benda. Nah, posisi itu merupakan vektor yang berpangkal dari pusat koordinat, ini pusat koordinatnya ya, menuju ke lokasi benda. Nah, kita tarik garis, jadi ini adalah posisinya R. Nah, pusat koordinat adalah titik potong semua sumbu koordinat. Jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus, nah kita proyeksikan misalnya ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z secara tegak lurus, maka kita peroleh 3 parameter seperti ini. Jadi ini posisinya, kita tarik ya. Ini adalah posisi, ini lokasi, ini posisinya. Kemudian kita buat secara tegak lurus. Ini adalah Z-nya berapa. Kemudian ini kita tarik garis ke bawah. Tarik garis yang tegak lurus dengan X dan Y. Ini adalah nilai dari Y-nya. Ini Y-nya. Dan ini adalah X-nya. Nah, oleh karena itu, jika proyeksi tersebut memotong masing-masing sumbu koordinat pada lokasi X, Y, dan Z, maka kita katakan posisi benda adalah XI. Jadi ini adalah I-nya. Kemudian YJ tambah ZK. Ya kan? Nah, ini adalah jadi besarnya, jadi posisi kita adalah XI tambah YJ tambah ZK. Nah, tergantung berapa X-nya, berapa Y-nya, dan berapa Z-nya. Vektor satuan artinya vektor yang panjangnya 1. Jadi IJK itu adalah vektor satuan, nilainya itu 1. Ya, nilainya 1. Jadi ini kalau I itu menunjukkan bahwa berada pada sumbu X, J sumbu Y, dan K adalah sumbu Z. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari berapa sih panjangnya R ini? Ya, atau besarnya R ini. Ini kan vektor. Ini vektor kan? Kita mau cari berapa besarnya. Nah, panjang vektor menyatakan jarak benda dari pusat koordinat memenuhi dalil Pitagoras. Karena komponennya saling tegak lurus. Makanya kita gunakan dalil Pitagoras. Yaitu besarnya R ya, atau panjang vektor sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat sifat perkalian dulu. Ini sebenarnya di matematika ya, itu sudah pernah dipelajari perkalian dot dan perkalian skalar. Nah, sifat perkalian skalar itu kalau masih ingat I dot I itu sama dengan 1. Jadi kalau didotkan dengan sesamanya itu sama dengan ini sorry ya. Ini I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Ini perkalian dot. Ini skalar seharusnya di sini ya. Nah, ini skalar di sini. I cross J sama dengan 1, J cross K sama dengan 1, dan I cross K sama dengan 1. Oke, nah ini kalau misalnya ini kan perkalian dot ya. Nah, kalau misalnya kita perkalian skalar berarti I cross I ya, itu sama dengan J cross J sama juga dengan K cross K, itu nilainya adalah 0 ya, kan pakai sin. Oke.
Nah, kalau misalnya untuk ini kayaknya tolong dikoreksi kembali. Kalau tidak salah i.j itu dia kan tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus kan kalau dot itu kan cos ya. Kalau cross itu sin. Nah, kalau misalnya dia i.j berarti dia tegak lurus, berarti sama dengan 1 dikali 1 cos 90. Kalau saya tidak salah cos 90 itu 0 ya. Berarti seharusnya kalau ini 0 ya. Ini tolong dikoreksi kembali. 0. Kalau tidak salah ya. Nah. Oke. Nah, kita sekarang ini tambahan saja ya, tambahan. Sekarang kita melangkah ke besaran yang kedua, ada perpindahan. Jadi misalkan sebuah benda mula-mula di titik A. Berarti kalau ada benda awalnya di titik A dengan posisinya adalah R1. Kemudian beberapa saat berikutnya benda tersebut bergerak ke titik B dengan vektor R2. Maka muncul yang disebut dengan perpindahan. Kita definisikan perpindahan itu adalah R21 sama dengan R2 dikurang R1. Ini rumus perpindahan ya. Nah, kemudian ya ini posisi pertama ya, posisi pertama, ini posisi kedua, dia berpindah. Entah jalurnya seperti apa, yang penting dia berpindah dari sini ke sini, maka inilah yang disebut dengan perpindahannya. Garis lurus. Tinggal kita kurangi R2 dikurang R1. Nah, jadi vektor perpindahan R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung R1 dan kepalanya berada di ujung vektor R2. Vektor perpindahan ini merupakan selisih posisi akhir dan posisi awal. Perpindahan tidak bergantung pada lintasannya. Bagaimanapun lintasannya seperti ini itu tidak bergantung. Tetap kita cari garis lurusnya yang menentukan hanya posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, kalau misalnya R1-nya adalah seperti ini ya. Ini R1-nya. Kemudian R2-nya vektor posisinya seperti ini. Nah, berarti perpindahan tinggal kita kurangkan yang ini dengan yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi X2 kurang X1 vektor I karena sama-sama I, kemudian ditambah Y2 dikurang Y1 ya, J vektor satuan J, kemudian ditambah Z2 dikurang Z1 vektor satuan K. Nah, kita secara kontekstual seperti ini misalnya. Kita mau dari Jakarta nih, mau pindah ke Bandung, ya. Perpindahan itu yang dihitung adalah garis lurusnya. Garis lurus. Kita tidak pernah melihat bagaimana arahnya. Jalannya seperti apa. Kita langsung saja tarik garis lurus. Nah, sekarang bagaimana besar perpindahan itu? Besar perpindahan kita gunakan rumus Pitagoras ya. Berarti delta R2 ini perpindahannya sama dengan delta X-nya, ini delta X-nya, kemudian pangkat 2 ditambah delta Y kuadrat, kemudian delta Z kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan. Nah, itu kita temukan berapa besar perpindahannya. Oke. Nah, sekarang jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan tadi itu, maaf ini, oke, kita lanjut. Nah, kalau perpindahan tadi itu kita tarik garis lurus, jarak tempuh adalah sesuai yang ditempuh. Misalnya gini, kita mau dari Jakarta atau dari Bandung menuju ke Jakarta. Nah, kalau kita pakai misalnya lewat tol, itu 140 km. Ya, tapi kalau kita melalui jalur Cianjur, Puncak, kemudian Purwakarta, itu beda lagi, ya. Atau misalnya Purwakarta atau Cianjur, Sukabumi, yang ini, yang di bawah, itu pasti lebih jauh lagi. Saya mohon maaf ini ada, jadi berbeda lagi.
Nah, ini jarak tempuhnya beda-beda tergantung jalur yang kita pilih. Nah, oke ya. Jadi makin banyak tikungan yang kita lewati untuk berpindah dari satu titik ke tempat lainnya, maka jarak tempuh kita semakin panjang. Jadi menghitung jarak tempuh jauh lebih sulit dibanding menghitung perpindahan. Karena panjang tiap potongan lintasan yang ditempuh harus kita ukur. Misalnya ini nih. Misalnya yang warna hijau nih. Nah, ini harus dihitung. Tikungannya, belokannya lagi dihitung. Sepanjang seperti ini. Apalagi yang jalur bawah ini. Nah, makanya menghitung jarak tempuh lebih susah dibanding perpindahan. Jadi yang perlu dicatat bahwa hanya di mana posisi awal benda dan di mana posisi akhirnya. Itu kalau perpindahan. Sedangkan untuk menentukan jarak tempuh, maka setiap posisi benda harus dicatat. Jarak pergerakan benda dalam tiap pertemuan waktu sekecil apapun harus diukur. Jarak tempuh adalah jumlah semua jarak pergerakan tersebut. Oke, jelas ya. Sekarang kita ke kecepatan rata. Nah, kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Misalkan tadi nih dari titik pertama ke titik kedua, ya. Tentukan perpindahannya langsung saja, berarti delta R2 sama dengan posisi kedua dikurang posisi pertama, ya. Nah, sedangkan lama waktunya T2 dikurang T1, lama waktu dia bergerak, ya. Nah, berarti definisi kecepatan rata-rata itu adalah berapa perpindahannya kita bagi dengan delta T-nya. Nah, apa maksud dari tanda seperti ini, tanda kurung siku? Itu menunjukkan bahwa kecepatannya rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata ini juga merupakan besaran vektor karena hanya ditentukan oleh perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan. Oleh karena itu, kecepatan rata ini tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh. Jadi meskipun kayak tadi nih, dari Bandung ke Jakarta, meskipun dia berkelok-kelok, tetap yang dihitung adalah garis lurusnya. Garis lurusnya. Jadi tidak terpengaruh oleh oleh panjang lintasannya. Informasi yang kita butuhkan adalah hanya posisi awal, posisi akhir, dan waktu tempuhnya. Nah, bagaimana cara benda bergerak selang waktu tersebut tidak perlu diperhatikan. Ya, jelas ya. Kemudian laju rata-rata. Nah, kalau tadi kecepatan rata-rata yang kita ambil adalah perpindahan benda, tapi kalau laju rata-rata berbeda. Laju rata-rata itu yang kita ambil adalah jarak tempuhnya, ya, jarak tempuhnya. Jadi seperti ini rumusnya. Jadi laju rata-rata rasio antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Karena jarak tempuh umumnya lebih besar daripada besar perpindahan, maka laju rata-rata umumnya lebih besar daripada besar kecepatan rata-rata. Laju rata-rata didefinisikan sebagai seperti ini. Nah, ini perhatikan ini ya. Jadi laju rata-rata itu lebih besar dibanding kecepatan rata-rata. Karena kenapa? Jarak pasti lebih besar dibanding perpindahan, ya. Jaraknya pasti lebih besar dibanding perpindahan. Makanya laju rata-rata juga lebih besar dibanding kecepatan rata-rata. Nah, kemudian informasi tentang kecepatan benda pada berbagai waktu tertuang dalam besaran gerak yang bernama kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati nol. Dapat pula dikatakan bahwa kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil. Jadi definisinya adalah kecepatan sesaat, perpindahannya dibagi selang waktu yang sangat kecil. Kemudian kalau ini kita uraikan, bisa dari persamaan ini kita ubah menjadi delta, ya, delta R, delta T.
Karena kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada berbagai waktu, maka nilai kecepatan sesaat harus diberikan pada berbagai nilai waktu. Karena kan beda-beda. Waktu-waktu tertentu saja. Dengan demikian, kalau ditabelkan, maka tabel kecepatan sesaat sangat panjang, tergantung dari selang waktu yang kita pilih. Makin kecil selang waktu yang dipilih untuk mendeskripsikan kecepatan, maka jumlah data kecepatan rata menjadi sangat panjang. Kalau misalnya waktunya nih, misalnya waktunya 10 second, kita ambil delta S-nya, delta T-nya misalnya 0,01 atau misalnya 0,001. Makin kecil pasti makin banyak data ya, makin banyak data. Vektor kecepatan memiliki komponen-komponen dalam arah sumbu koordinat. Besar kecepatan sesaat dinyatakan dalam komponen kecepatannya. Ini ya, jelas ya. Nah, kemudian jadi kita harus cari dulu berapa untuk sumbu X-nya, untuk sumbu Y-nya, dan untuk sumbu Z-nya. Baru kita bisa mendapatkan berapa besar kecepatan sesaatnya. Oke, nah kemudian laju sesaat. Nah, kalau misalnya kecepatan sesaat tadi itu adalah delta R, ya, delta perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Nah, kalau laju sesaat ini adalah perubahan jarak, perubahan jarak tempuh. Jadi besar kecepatan sesaat adalah definisi laju sesaat. Tetapi hati-hati, besar kecepatan rata tidak sama dengan laju rata-rata. Laju rata-rata umumnya lebih besar daripada besarnya kecepatan rata-rata. Jelas ya tadi. Ada dua cara mendapatkan laju sesaat. Pertama, ditentukan berdasarkan jarak tempuh dalam waktu yang mendekati 0. Dan yang kedua adalah mengambil nilai skala dari kecepatan sesaat. Cara pertamanya seperti ini. Laju sesaatnya sama dengan delta S per delta T, di mana delta T itu diambil mendekati 0. Sedangkan cara kedua ini dr dt, tapi dalam bentuk besarnya, ya, dalam bentuk besarnya. Nah, pada kendaraan laju sesaat ditunjukkan oleh angka pada speedometer. Itu bukan kecepatan sesaat, bedakan ya. Kemudian ada yang disebut dengan percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Nah, misalkan pada saat T1 posisi benda adalah V1 dan pada saat T2 posisi benda adalah V2, nah tinggal kita cari berapa perubahan kecepatannya. Ini delta V2 sama dengan V2 kurang V1. Sedangkan lama waktu benda berpindah adalah T2 dikurang T1. Nah, kembali ke definisi ini, maka percepatan rata sama dengan delta V2 per delta T. Nah, coba lihat karena ini vektor, ya, ini skalar, berarti percepatan rata juga merupakan besaran vektor. Makanya ada tanda seperti ini, ya. Nah, pada perhitungan percepatan rata, itu kita tidak mempedulikan nilai kecepatan pada berbagai waktu. Yang kita ambil, karena ini kan vektor nih ya, yang kita ambil hanya kecepatan pada saat awal dan kecepatan pada saat akhir. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan percepatan sesaat? Jika misalnya selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata mendekati 0, ini, maka percepatan rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Jadi, percepatan sesaat didefinisikan sebagai ini A ini sama dengan delta V2, ini vektor ya, dibagi delta T. Kita ambil delta T menuju 0, didefinisikan definisi ini dapat kita tulis dalam bentuk perubahan kecepatan terhadap waktu delta. Karena kita ambil delta T-nya ya hampir sangat kecil ya, menuju 0. Nah, seperti ini. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana menentukan kecepatan dan percepatan.
Kita mulai dari definisi percepatan sesaat. Masih ingat kan definisinya? Tadi kan seperti ini, sama dengan dv dt, ya kan? Nah, kita ubah menjadi dv adt. Nah, lalu kita integralkan kedua ruas ini, kita integralkan dengan batas kecepatan dari V0 sampai V, waktunya tentu dari T0 sampai T. Nah, ini kita integralkan dua-duanya, ya kan? V0 sampai V, kemudian T0 sampai T. Ini kita integralkan menjadi V, ya. Ini sebenarnya adalah V, batasnya V0, ya. V0, kemudian V saja. V. Nah, V sama dengan yang ini ADT. ADT ini tetap, ya. Berarti sama dengan integral T0 T A dt. Nah, ini kan menjadi V dikurang V0. Berarti kalau kita pindahkan menjadi V sama dengan V0 ditambah integral ADT dari T0 sampai T. Nah, ini persamaannya, ya. Persamaannya. Nah, tergantung nanti waktunya bagaimana. Nah, kita bisa menemukan berapa kecepatan akhirnya. Nah, persamaan ini merupakan bentuk yang umum. Ini persamaan umum, ya. Yang berlaku untuk percepatan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Kalau kita tinjau kasus khusus untuk percepatan yang konstan, kita ambil A-nya konstan nih. Ini kan umum. Kita ambil kalau A-nya konstan, maka percepatan pada integral persamaan tersebut dapat dikeluarkan dari integral dan kita peroleh. Yang ini kalau kita selesaikan, A dt ini kan A-nya konstan nih. Berarti AT ini sebenarnya menjadi sama dengan V0 ditambah AT, batasnya adalah T0 T. Berarti V0 ditambah A, T dikurang T0. Itu kalau kasus percepatannya konstan. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan percepatan rata-rata sebagai berikut. Jadi untuk percepatan rata-ratanya kan kita tahu bahwa delta V kan sama dengan V dikurang V0. Ya, berarti delta V sama dengan integral ini, ADT. Nah, kita tahu bahwa perubahan kecepatan terjadi selama selang waktu, ya. Delta T sama dengan T dikurang T0. Menggunakan definisi percepatan rata-rata kita peroleh. Nah, dari sini, ini kan rumus percepatan rata-rata nih. Ya, masukkan delta V-nya, berarti integral ADT. Delta T-nya T dikurang T0. Nah, jadi muncullah persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Nah, tampak dari persamaan ini bahwa jika kita mengetahui percepatan benda, maka percepatan rata-rata tidak dihitung dengan cara menjumlahkan percepatan-percepatan yang ada lalu dibagi dengan jumlah suku yang dijumlahkan. Tidak. Tetapi dari percepatan yang ada, kita hitung perubahan kecepatan pada dua waktu, kemudian membagi perubahan kecepatan tersebut dengan selisih dua waktu itu. Ya, jelas ya? Kemudian menentukan posisi dari kecepatan. Nah, kita berangkat dari definisi kecepatan sesaat. Kita dapat menulis ulang persamaan tersebut menjadi, ya masih ingat ya, definisi kecepatan sesaat itu adalah V sama dengan dr dt. Berarti dr sama dengan v dt. Misalkan pada saat T0 benda berada pada posisi R0, ya. Pada saat T0 benda berada pada posisi R0 dan pada saat T sembarang posisi benda dinyatakan oleh R. Nah, dua ruas dalam persamaan ini dapat diintegral. Nah, kita integralkan ini. R0 sampai R, yang ini T0 sampai T. Nah, kalau ini kita selesaikan, berarti kan ini menjadi apa nih? Batasnya adalah R sampai R sama dengan integral T0 T V dt. Nah,
Integral di ruas kiri dapat segera diselesaikan dan memberikan R dikurang R0, jelas kan? Sedangkan integral di ruas kanan baru dapat diselesaikan setelah kita mengetahui bentuk eksplisit dari fungsi V. Nanti ini bisa kita selesaikan kalau kita sudah punya bagaimana fungsi V ini. Variabel apa yang terkandung di dalamnya. Nah, oke ya. Dengan mengganti ruas kiri, persamaan ini kita peroleh seperti ini. Yang ini belum, yang ruas kanan belum. Karena kita tidak tahu bagaimana persamaannya V. Nah, atau R. Ya. Ini kita selesaikan, pindahkan R sama dengan R0 ditambah TT0 VDT. Nah, persamaan ini merupakan bentuk yang umum, ya, yang berlaku untuk kecepatan apapun, baik yang kecepatan konstan maupun tidak konstan. Kalau misalnya kita ambil kasusnya V-nya itu adalah kecepatan konstan, maka ini bisa kita selesaikan menjadi R sama dengan R0, V-nya kan konstan, berarti V0, T0 T dt, ya. Tinggal dt-nya kita integralkan. Nah, nanti kalau diintegralkan dapat seperti ini. Nah, kasus khusus lainnya adalah untuk gerak dengan kecepatan yang konstan yang memiliki persamaan seperti ini ya. R sama dengan R0 ditambah, kalau percepatannya konstan ya, V0 ditambah A T dikurang T0 dt. Nah, dari mana persamaan ini? Ya ini. Ini kan kita ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti. Ini kalau kita selesaikan ini dapat juga dengan dapat diselesaikan dengan kasus ini untuk percepatannya yang konstan. Nah, oke. Inilah pembahasan sedikit materi singkat untuk besaran-besaran gerak. Nah, ini kita menggunakan vektor. Kalau misalnya untuk fisika-fisika di SMA, itu pada umumnya itu adalah satu dimensi. Jadi sangat mudah ya. Jadi sangat mudah kalau misalnya satu dimensi. Persamaannya pun ya tidak seperti ini, tidak sesulit ini. Ini karena 3 dimensi, maka kita menggunakan vektor. Tapi kalau satu dimensi itu persamaan-persamaan paling ada istilahnya adalah GL B ya, ada GL BB. Nah, kalau GLB itu ini untuk yang SMA ya. Kalau GLB itu adalah rumusnya paling S sama dengan V dikali T. Ya, satu dimensi. Sedangkan kalau GLBB itu ada beberapa persamaan. Misalnya VT sama dengan VO plus minus AT. Atau VT kuadrat Vol kuadrat plus minus 2AS. Atau S sama dengan VOT plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, ini kalau satu dimensi ya. Jadi tidak mesti pakai vektor. Nah, kalau yang tadi kan pakai vektor. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai konsep-konsep besaran-besaran gerak. Jadi, sebagai kesimpulannya, yang harus kita perhatikan ada posisi, ada kemudian perpindahan, ada jarak ya, ada jarak tempuh, ada kecepatan rata-rata, ada laju rata-rata, ada kecepatan sesaat, laju sesaat, percepatan rata dan percepatan sesaat. Kemudian bagaimana menentukan kecepatan dari percepatan, menentukan posisi dari kecepatan dan lain sebagainya. Itu kalau kita pakai vektor. Kalau saya tidak salah itu pelajaran fisika SMA di kelas 2 ya, baru menggunakan vektor. Tapi untuk di kelas 1 mohon diluruskan. Kelas 1 berarti maksudnya kelas 10 itu masih menggunakan yang satu dimensi. Nah, demikian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Jika ingin memperoleh sumber referensi yang lebih banyak, itu kami menggunakan buku-buku fisika yang ditulis oleh Profesor Mikrajudin, dan ada juga buku-buku untuk universitas ya, buku-buku universitas. Nah, bagi yang di tingkat SMA ada buku-buku BSE fisika dan lain sebagainya yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.